And it goes a little something like Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Qurratul Aini. Di kesempatan video kali ini, saya mau sharing ke kalian salah satu materi perkuliahan saya, yaitu tentang hukum perbankan. Nah, yang mau saya bahas pertama kali tentang definisi bank. Bank sendiri merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat, baik dalam bentuk simpanan ataupun dalam bentuk tabungan. Kemudian, dana tersebut akan kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pinjaman lainnya. Nah, selanjutnya, perbankan di Indonesia itu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, bank dalam menjalankan usahanya harus menganut prinsip kehati-hatian. Nah, definisi bank secara terminologi yaitu, bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti bench, merupakan suatu bangku atau tempat duduk. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun dalam bentuk tabungan yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oleh karena itu, usaha yang dapat disebut sebagai bank hanya jika telah memenuhi ketentuan dan termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya yaitu ada usaha bank umum. Bank umum itu memiliki 7 bidang usaha. Yang pertama, menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, maupun sertifikat deposito. Yang kedua, menyalurkan dana lewat kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat hutang. Yang keempat, menyediakan safe deposit box untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kelima, memindahkan uang, baik untuk kepentingan bank ataupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri ataupun atas kepentingan nasabah. Yang terakhir yaitu menerima pembayaran atas tagihan surat berharga. Bentuk hukum bank itu ada dua. Nah, untuk bank umum sendiri, bentuk hukumnya itu ada perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat atau yang lebih dikenal dengan BPR, bentuk hukumnya itu ada perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perbedaan utama antara bank umum dengan bank BPR yaitu dalam hal kegiatan operasionalnya, di mana bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat ataupun BPR, kegiatannya dibatasi hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah saja. Nah, usaha bank perkreditan rakyat itu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Yang ketiga, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Yang terakhir yaitu memberikan kredit. Larangan bagi bank BPR yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, untuk melakukan usaha tukar-menukar valuta asing, BPR harus memenuhi ketentuan di dalam Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Yang kelima, melakukan usaha perasuransian. Dan yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas itu tentang rahasia bank. Hubungan antara nasabah dengan bank ialah sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Sedangkan menurut Pasal 40 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya.
kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Penjelasan pasal 40 ayat 1 maksudnya adalah apabila nasabah adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Selanjutnya yaitu ada pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank. Berdasarkan kepentingan yang pertama yaitu pajak, prosedur pemberi izin adalah Bank Indonesia. Yang kedua ada peradilan pidana, prosedur pemberi izinnya adalah pimpinan Bank Indonesia. Yang ketiga ada peradilan perdata antara bank dengan nasabah, prosedur pemberi izin adalah direksi bank. Selanjutnya ada tukar-menukar informasi antar bank, prosedur pemberi izinnya adalah direksi bank. Selanjutnya ada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Prosedur pemberi izinnya adalah pimpinan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, kepentingan untuk pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan panitia urusan piutang. Prosedur pemberi izin adalah Bank Indonesia. Sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank itu yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman bersifat kumulatif bukan alternatif. Yang ketiga, tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Dasar hukum berupa peraturan perbankan. Nah, inti dari prinsip bank syariah adalah bagi hasil. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992, prinsip bagi hasil merupakan prinsip muamalat berdasarkan kepada syariat Islam. Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, mengacu pada hukum Islam yaitu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hukum berupa perjanjian, kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank selanjutnya didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Hal ini berlaku pula untuk transaksi perbankan syariah. Sedangkan dasar hukum berupa syariat Islam. Yang pertama ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijorah, prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu ijarah wa iktinah. Nah, itu tadi materi yang bisa saya share ke kalian. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.